Asal-usul Gumiho, rubah berekor 9. Untuk kamu yang suka drakor, pastinya nggak asing lagi dengan sosok Gumiho. Iya, dia sudah muncul di beberapa film dan seri TV Korea yang populer. Dikemas dengan horor, romantis, maupun penuh kurasan air mata, film-film seperti ini sangat banyak peminatnya. Salah satu daya tarik film-film fantasi seperti ini tidak lain adalah ragam jenis makhluk mistis dan latar ceritanya. Hal ini menunjukkan betapa kayanya budaya tradisional Korea yang sudah menjadi inspirasi bagi para penulis cerita horor tersebut. Berikut 5 makhluk mistis yang terkenal di negara yang beribu kota di Seoul ini. 1. Gumiho. Gumiho artinya rubah berekor 9. Konon, makhluk ini sudah hidup 1000 tahun dan bisa berubah wujud saat bulan purnama. Biasanya menjadi seorang wanita cantik. Namun ternyata, Gumiho tidak dapat menyembunyikan semua ciri rubahnya. Wanita jelmaan Gumiho biasanya memiliki wajah runcing seperti rubah, atau bahkan telinga atau ekor rubah. Ada cerita yang menggambarkan Gumiho sebagai perayu pria yang kemudian membunuh dan memakan hati atau jantung korbannya. Namun, ada juga versi yang mengatakan bahwa Gumiho tidak selalu jahat. Ia sebenarnya mendambakan untuk menjadi manusia selamanya dengan cara tidak membunuh atau makan daging selama 1000 hari. Jika ditelusuri lebih jauh, keberadaan rubah berekor 9 sudah dilaporkan sejak dinasti Han dari Cina kuno pada tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Makhluk mirip Gumiho di Cina disebut Hulijing dan di Jepang disebut Kitsune. Keberadaan Gumiho semakin dikenal setelah muncul dalam K-drama Kekasihku Adalah Rubah Berekor 9 di tahun 2010. 2. Dokkaibi. Jika Gumiho berasal dari Cina, Dokkaibi asli dari Korea. Dokkaibi biasa disebut sebagai Goblin Korea dan pertama kali muncul pada era Kerajaan Silla pada tahun 57 sebelum Masehi hingga 935 Masehi. Ia kebanyakan digambarkan sebagai sosok kecil yang berwajah merah, kadang bertanduk. Jati dirinya adalah dewa atau roh sakti yang suka berada di antara manusia, kadang membantu dan kadang mengganggu. Masyarakat Korea di masa lampau kerap menyembah Dokkaibi dengan harapan diberi kekayaan atau panjang umur. Namun di beberapa daerah, ia malah dianggap dapat membawa penyakit, kebakaran hutan, atau merasuki manusia. Dokkaibi memiliki beberapa benda ajaib, salah satunya adalah Gamtu, yaitu topi yang bisa menyebabkan pemakainya kasat mata. Benda lainnya adalah Bangmangi, tongkat kayu untuk mendatangkan benda-benda yang diinginkannya. Dokkaibi digambarkan sebagai makhluk yang suka makanan dan minuman manusia yang terbuat dari sorghum dan kacang merah. Salah satu Dokkaibi yang paling terkenal yaitu Dokkaibi berkaki 1 yang suka mengajak manusia untuk bermain sireum atau gulat tradisional Korea. Sosok Dokkaibi semakin terusung sejak ia diangkat dalam seri TV Goblin di tahun 2016 hingga 2017. 3. Bulgasari. Cerita tentang Bulgasari ini muncul pada masa kerajaan Goryeo pada tahun 918 hingga 1392 Masehi. Bulgasari artinya tak mungkin dibunuh. Memang, monster ini tubuhnya besar dan menakutkan. Ada yang menggambarkan Bulgasari seperti beruang dengan bulu seperti jarum, mata badak, hidung gajah, cakar harimau, dan ekor banteng.
Konon, Bulgasari diciptakan oleh seorang biksu yang akan dikhianati oleh saudaranya sendiri. Ia menciptakan Bulgasari dengan menggunakan butiran beras yang diberi jarum. Anehnya, makhluk itu terus memakan lebih banyak jarum. Semakin banyak jarum yang dimakan, semakin besar ukuran tubuhnya. Setelah tak ada jarum yang tersisa, ia lalu memakan semua benda logam yang ditemuinya dan berubah menjadi monster mengerikan. Ada yang berusaha membunuhnya dengan api, namun malah tubuhnya yang penuh bara api membakar habis rumah-rumah di sekitarnya. Cerita Bulgasari menjadi peringatan akan bahaya keserakahan, baik dari saudara sendiri maupun siapa saja. Makhluk ini telah menjadi inspirasi pembuatan film aksi Bulgasari di tahun 1985 dan juga game aksi monster pemakan logam. 4. Cheongshin. Jika di Jepang ada Hanako-san, di Korea ada Cheongshin. Cheongshin adalah dewi penunggu toilet yang di zaman dahulu terpisah dari rumah dan gelap. Wujudnya adalah wanita berwajah seram dan rambut sepanjang 1,5 meter. Ia digambarkan selalu menunggu di kegelapan sembari menghitung helai rambutnya dengan ekspresi marah. Orang yang hendak menggunakan toilet konon harus batuk 3 kali dahulu sebelum memasuki toilet. Ini supaya Cheongshin tahu ada yang datang dan sempat bersembunyi dulu. Jika orang itu memergokinya sedang melayang di langit-langit toilet, maka Cheongshin langsung mengamuk dan mencekik leher korban dengan rambut panjangnya. Untungnya, ia hanya muncul 3 hari dalam sebulan, yaitu di hari-hari yang berakhir dengan angka 6. Ada versi yang mengatakan bahwa Cheongshin awalnya adalah seorang dewi yang diasingkan ke Kakus oleh dewa perapian Shonjiwang dan dewi dapur Jowangshin. Cheongshin sempat muncul dalam webtoon dan seri TV Korea yang populer Hey Hantu, Ayo Lawan Aku di tahun 2016. 5. Dalgyal Guishin. Berbeda dengan keempat makhluk mitologi lainnya, Dalgyal Guishin berasal dari arwah manusia yang meninggal. Dalgyal Guishin adalah hantu penunggu gunung yang bermuka rata dan mulus seperti telur. Ia sering digambarkan berwujud wanita, memiliki perawakan kecil dan tanpa emosi. Kadang, Dalgyal Guishin diceritakan tidak memiliki tangan dan kaki. Konon, dulunya ia meninggal tanpa keturunan dan tidak ada yang mengadakan upacara peringatan kematiannya. Karena itu, arwahnya pun merambah dunia selamanya hingga mereka kehilangan rasa kemanusiaannya bersama dengan bentuk wajah mereka. Walaupun sosoknya sederhana saja, ia tetap sangat menyeramkan. Ini karena tanpa peringatan, ia dapat menyebabkan kematian bagi siapapun yang melihatnya. Nah, sekarang Kak Rizka mau kasih pertanyaan dari cerita tadi. Pertanyaan 1. Menurut cerita, makhluk mistis yang pasti mencelakai manusia yang ditemuinya adalah? Pertanyaan 2. Pernyataan yang sesuai dengan cerita adalah? Pertanyaan 3. Cheongshin akan marah jika ada pengguna toilet yang tidak batuk 3 kali dulu sebelum masuk ke dalam toilet. Cheongshin memberikan pelajaran kepada kita untuk Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa dong jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Buat yang pengen tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks non-fiksi, tentunya hanya di kejarcita.id. Ayo, download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu,
Raih cita.